ketika cuaca yang sangat buruk sama sekali, akhirnya kita nggak bisa mengirimkan berita, sehingga berita dikirim dengan menggunakan disket. Berapa tahun di Pontianak Pos? Bosan atau tidak? Tidak. Selama 53 tahun, Pontianak Pos berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Kini, lewat semangat, kami hadir dalam Bukan Nama. Podcast Pontianak Pos, ruang bincang yang dekat, relevan, dan ada untuk kita. Sudah bersama saya hari ini Direktur Utama Pontianak Pos, Bapak Salman, tuan rumah yang juga jadi tamu kita. Terima kasih Pak Salman sudah mau mampir Pak di podcast kita Pak. Oke, terima kasih. Terasa Pak, kita udah berusia 53 tahun Pak hari ini, tepatnya Pontianak Pos. Kalau Pak Salman sendiri Pak, udah berapa lama Pak di Pontianak Pos? Saya sudah 32 tahun di Pontianak Pos. Berarti dari Malah lebih kali. dari tahun berapa awal? Dari tahun 93. Berarti 34 tahun ya, 33 tahun berarti. Pontianak Pos. Oke Pak, sebelum kita berbicara lebih jauh, saya mau nanya dikit. Kalau Bapak lebih masih senang baca cetak atau Sampai sekarang saya masih baca koran tiap pagi. Kebetulan koran saya ada langganan di rumah. Biasanya setelah subuh koran datang, langsung saya baca. Nah, saya baca, saya lihat isinya, oke udah. Setelah itu baru saya pegang HP, kemudian saya baru baca, lihat berita-berita kejadian di luar yang ada di kabar. kenapa Pak lebih senang masih Karena udah kebiasaan mungkin. Karena dari dulu kebiasaan suka megang koran. Kalau dulu karena saya pimpinan redaksi, tiap hari saya harus cek berita apa yang dikerjakan malam hari itu sama tidak apa yang dicetak di koran. Nah, mungkin kebiasaan itu sampai sekarang terus terbawa sehingga saya harus tiap pagi lihat koran. Kecuali kalau korannya kedatangan agak siang. masuk bacaan yang lain mungkin kalau buku apa gitu masih suka Buku saya masih baca buku-buku, cuman sekarang lebih banyak kepada buku-buku yang berkaitan dengan soal agama, berkaitan dengan soal inovasi. Saya bahkan sering masih membaca buku juga, bahkan beli juga buku, terutama buku-buku yang berkaitan dengan soal agama. Oke, mungkin kita sedikit flashback lah Pak ya. Oke. Pertama kali Bapak di Pontianak Pos tahun 93 itu Pak, gimana tuh Pak? Saya Kenapa pengen jadi sebenarnya wartawan, Pak? tidak pernah punya cita-cita untuk jadi wartawan. Bahkan tidak tahu apa itu reporter. Ketika itu saya baru selesai kuliah, ujian sarjana hari Kamis selesai. Hari Jumat pagi saya ke pasar, saya beli koran. Waktu itu namanya Aksaya. Ada pembukaan lowongan. Lowongan itu dicari seorang reporter. Saya tidak tahu reporter itu kerjanya apa. Nah, saya baca tidak ada syaratkan bidang studi apa, yang penting sarjana. Akhirnya saya coba melamar. Saya antarkan diri lamaran itu ke Gajah Mada nomor 24 Pontianak. Saya tidak tahu itu wartawan atau nggak apa-apa. Pokoknya saya ngelamar aja seorang calon reporter. Saya melamar. Setelah melamarnya pun bukan pakai ijazah, pakai surat keterangan lulus sarjana. Belum keluar, Karena beli ijazah belum keluar. Saya coba melamar. Tidak berapa lama kemudian dipanggil untuk tes. Ketika tes yang ditanyakan soal wartawan, saya baru tahu untuk jadi reporter ini rupanya wartawan. Perkiraan saya itu penyiar, kayak penyiar radio atau penyiar TV seperti itu. Akhirnya saya ke toko buku Juanda. Saya belajarlah baca buku. Apa itu berita, bagaimana menulis berita, apa itu 5W plus 1H. Itu sudah saya baca. Akhirnya saya ikut tes. Secara ilmu memang nggak ada sama sekali. Bahkan saya kuliah di matematika, tidak pernah diajar cara bagaimana menulis, apalagi bikin tulisan-tulisannya panjang-panjang. Yang saya tulis itu hanya skripsi aja. Biasalah tulisan-tulisan tugas-tugas dosen itu biasa kita kerjakan dengan menggunakan sentik waktu itu kan tidak terlalu lama. Artinya yang berat itu agak skripsi. Basic knowledge juga belum ada sama sekali. Mungkin basic saya itu ketika nyusun skripsi. Saya ketemu dengan Dr. Leo, yang Pak Leo waktu itu baru pulang dari Australia. Saya orang pertama yang waktu itu dibimbing dia dalam menyusun skripsi. Ada juga angkatan saya itu ada 3 orang. Dialah melatih. Ternyata Pak Leo itu dalam membimbing skripsi bukan hanya fokus pada materi.
dia juga fokus pada isi tulisan. Sehingga dia bicara, kenapa harus, yang ditanya kenapa Anda harus titik di sini, tidak koma. Atau kenapa tidak koma, kenapa harus tanda baca lain, bilang. Kalimat itu ditanya dulu, bukan soal isi berita, isi tulisan. Nah, dari situlah saya tahu bahwa menulis itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Panjang sekali cita-cita soal itu. Dan ini agaknya mengajarkan saya bagaimana cara menulis. Nah, saat saya pengetahuan itulah, ketika saya membaca buku soal cara membuat berita, nyambung. Oh, ini maksudnya. Ketika tes, ternyata pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti apa? Coba Anda buatkan berita perjalanan Anda dari rumah ke Pontianak Pos atau Aksaya. Itu pertama kali itu menulis. Salah satu waktu itu manajer umum Pak Samiun, dia yang tes. Setelah tes waktu itu beberapa minggu baru dipanggil. Ternyata saya lulus. Waktu itu ada 30 orang yang lamar waktu itu, dipanggil sekitar 15 orang. 15 orang dites lagi, tertulis wawancara. Setelah itu tes kedua tertulis, ketiga tes wawancara. Setelah itu lulus dinyatakan kalau nggak salah itu ada 8 orang. Barulah praktek. Praktek ini dalam masa tahap uji coba selama 3 bulan. Magang kan belum magang, masih tes nih 3 bulan. Setelah 3 bulan dinyatakan lulus 6 orang. Barulah dianggap bukan magang. Magang itu selama 1 tahun. Nah, itu setelah magang baru diangkat. Setelah magang langsung honor dulu cukup lama, 1-2 tahun. Setelah honor barulah diangkat jadi karyawan. Belum karyawan tetap. Berarti niat awalnya Pak memang pengen cari kerja aja Pak ya? Berarti ya niat betul, nggak ada niat untuk jadi wartawan, hanya pengen kerja, ya udah kerja aja. Tapi waktu itu sebenarnya kalau jadi kerja saya udah kerja, saya ngajar. Saya matematika, tapi secara ngajar saya waktu itu ngajar biologi, saya ngajar fisika, saya ngajar statistik. Ngajarnya di SMA waktu itu. Nah, ada setahun lebih saya ngajar waktu itu. Sehingga ketika dalam masa uji coba 1 tahun, saya itu pagi saya cari berita, siang saya ngajar, pulang ngajar saya bikin berita. Itulah yang saya lakukan. Tiap hari selama 3 bulan. Setelah saya dinyatakan terima, saya bilang ke sekolah, Pak, saya mundur jadi guru, saya fokus jadi wartawan. Nah, akhirnya saya jadi wartawan. Itulah cita bakal jadi wartawan. Waktu itu teknologi kan belum secanggih seperti sekarang nih, Pak. Apa yang paling susah mungkin berkesan waktu itu kita waktu mahasiswa menggunakan setik. Tapi ketika kerja sudah menggunakan komputer. Udah ada komputer waktu itu. Kita menggunakan komputer, waktu pakai sistem disket, cuman komputernya masih terbatas sehingga ngantrian. Tapi waktu itu ada masalah soal kemampuan mengubah antara mengetik sama komputer. Kita proses pembelajaran selama ya paling 2 minggu pertama. Setelah minggu pertama itu kita lancar, tidak ada masalah berita itu. Yang jadi problem, saya kebetulan jadi wartawan itu tidak begitu lama di Pontianak, saya pindah ke Singkawang. Yang menjadi Singkawang jadi problem itu adalah pengiriman berita. Kita menggunakan modem, jadi satu berita waktu itu bisa dikirim sampai 15 menit, kadang 1 jam, kadang lebih. Ketika trafik jaringan sangat kuat, sangat padat, sehingga bahkan tidak bisa berita. Bahkan ketika suasana cuaca yang sangat buruk sama sekali, akhirnya kita nggak bisa mengirimkan berita, sehingga berita dikirim dengan menggunakan disket, kirim ke Pontianak. Terbitnya terlambat atau enggak? Iya, pasti terlambat. Biasanya kalau udah gitu terlambat. Berarti udah biasa kayak gitu. 2 hari dan seperti itu. Tapi kalau pakai modem, hari ini bisa kirim, cuma prosesnya agak lama. Yang jadi problem itu kirim foto. Nah, foto belum ada scan, kita belum punya, sehingga foto-foto itu dicetak manual, dikirim ke Pontianak. Itu biasanya terlambat bisa 2 hari. Gitu. Itu termasuk agak lama. Untuk percetakan juga mungkin Pak? Sama, kalau percetakan waktu itu mesin percetakan kita sudah teknologi terbaru yang kita pakai, sehingga waktu itu tidak ada problem soal cetak kita sudah mampu mencetak warna waktu itu mulai dari 8 bahkan bisa sampai 12 warna sekaligus.
Itu terbaru. Ketika bergabung dengan Jawa Pos, salah satu investasi yang dilakukan Jawa Pos itu adalah memperbaiki mesin cetak. Kalau mesin cetak sebelum era waktu itu, kan saya 93, sebelum 93, nah itu yang menggunakan mesin cetak yang model lama. Itu cetaknya belum ada warna, semuanya menggunakan hitam putih. Dan menggunakan platnya itu menggunakan plat apa ya, pakai Rugos lah, pakai saya nggak tahu waktu itu. Sehingga waktu itu sangat lambat sekali. Sehingga kerjanya sangat lama. Itu gabung di Jawa Pos Ketika gabung di Jawa Pos, mesin cetak itu diganti semua. Itu tahun 90. Oh 90. Berarti Bapak udah langsung ini Ya, saya angkatan pertama setelah gabung dengan Jawa Pos. Angkatan kedua nggak salah. Angkatan pertama itu lagi Bu Enda, Bu Tafid, angkatan pertama. Itu dari 93 sampai sekarang berapa tahun ya? 70 tahun lebih di Pontianak Pak saya. Ya. Apa yang paling berubah Pak di industri media dari Nah, kalau kita lihat industri media ya, sekarang perkembangan media itu ada dua. Media strategi teknologi, media dari dalam konsep media informasi. Kalau media informasinya, kalau kita lihat peran surat kabar itu di zaman Belanda atau zaman kemerdekaan sebagai alat propaganda. Bagaimana kita orang media-media seperti apa, media pertama terbit di 1917, Medan apa saya nggak tahu pas itu tahun 1917, koran pertama terbit di Indonesia. Nah, itu sebagai alat propaganda untuk menjaga persatuan kita sampailah era kemerdekaan kita. Nah, era kemerdekaan sampai dengan Orde Lama juga sama sebagai media. Alatnya lebih kepada bukan secara bisnis ya, bagaimana propaganda kepentingan-kepentingan baik itu negara maupun apa. Nah, era tahun sekitar tahun 60-an media 60 sampai apa ya, media sudah berfungsi sebagai industri. Itu sekitar tahun 70-an ya. 68 kira Orde Baru sampailah tahun 2000-an itu media sebagai sarana industri. Sehingga orang berlomba-lomba untuk menghadirkan media. Cuman kita terbelenggu pada aturan-aturan yang dibuatkan oleh pemerintah. Waktu itu diberlakukan SIUP, surat izin usaha penerbitan pers, sehingga ketika ada media yang mulai berani macam-macam mengkritik pemerintah yang terlalu tajam, SIUP-nya bisa tidak diperpanjang atau SIUP-nya bisa dicabut sehingga korannya bisa tak terbit. Tapi media sudah pada industri. Nah, kemudian tahun 98 sampai tahun 2018 saya rasa itu media sudah menjadi konglomerasi. Artinya media sudah benar-benar menjadi industri modern sehingga siapa yang bisa menguasai media boleh dikatakan bisa menguasai dunia. Sehingga orang berlomba-lomba berbuat media. Sehingga muncullah ada Jawa Pos Group, Kompas di Gramedianya, kemudian ada televisinya, grup semua besar. Nah, sampailah tahun 2018. Setelah tahun 2018 ini yang jadi problem ketika hadirnya internet. Media bukan lagi jadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi. Media sudah kalah cepat dengan media-media internet waktu itu tahun 2018. Apalagi waktu itu ditambah dengan kondisi COVID sehingga interaksi orang dengan media sudah berkurang, tapi orang telah banyak menggunakan online. Adanya kehadiran waktu itu awalnya BlackBerry, kemudian ada WhatsApp, sehingga orang semakin ditinggalkan. Ini era disrupsinya media. Jadi bagaimana media harus bisa berubah, bukan hanya sebagai alat tadi untuk mendapat informasi, sehingga media, industri media berubah, sehingga berubah ke era digital. Itu tahun 2018 mulailah sampai tahun 2022. sekarang ya. 24 tahun 2022 sampai 24 ini istilahnya media itu bagaimana bisa bertahan hidup kalau hanya mengharapkan media konvensional yaitu media cetak. Maka mereka sekarang banyak berubah-ubah menyesuaikan kondisi. Sekarang bisa hadir dalam bentuk e-paper, bisa hadir dalam bentuk online, bisa dalam bentuk media sosial. Banyak lagi program-program yang dilakukan media. Bagaimana mereka mampu bisa untuk bertahan. Karena cetak bukan lagi solusi untuk mendapatkan informasi sekarang. Panjang sekali cerita itu sampai. Dan mau tidak mau semua harus beradaptasi. Ya, mau tidak mau ya, karena habit orang sudah berubah saat termasuk ini. kita buat podcast seperti ini. Ya, maka ya, saya pikir ini salah satu cara lah ya bagaimana Pontianak Pol bisa memperkenalkan dirinya bisa tetap eksis sampai saat ini dalam usia sudah 53 tahun. Dan di Kalbar saya rasa tidak banyak perusahaan yang mampu berusia sampai 53 tahun.
Salah Urusan satunya media, ya ya. Pontianak Post. Apalagi ini berkaitan dengan media. Kalau melihat industri seperti podcast ini, Pak, berhubungan dengan jurnalistik gitu, Pak. Di Iya, Kalbar saya ini rasa kan ini juga masih ya, ini salah satu ya sarana lah ya, bagaimana podcast bisa menjadi bahan untuk menyalurkan komunikasi baik dari media maupun non media kepada narasumber. Banyak informasi yang bisa disampaikan melalui podcast ini. Nah, cuman jangan sampai salah mencari narasumber. Ini yang perlu kita wanti-wanti. Kayak gimana, Pak? Sekarang banyak orang semua ngakunya bisa bicara soal keilmuan dia, tapi padahal dia tidak menguasai bidangnya, sehingga banyak informasi yang akhirnya disampaikan secara tidak benar. Nah, ini yang perlu kita kaji, kita atasi, jangan sampai hal seperti itu bisa terjadi. Secara pasar juga, Pak, mungkin Pak, Bapak melihat industri media dengan digital Pasar ini sekarang ini ya, kalau media sekarang kan terbagi tetap seperti semula. Nanti media online, kemudian ada televisi juga, ada juga radio. Kalau agaknya radio susah. Sekarang ini kalau kita lihat paling besar di mana, Pak? Paling sekarang yang itu masih online yang banyak sekarang. Jadi media online sekarang ini ya paling besar, kemudian televisi baru, ya online sekarang media cetak juga ada sangat sedikit sekali. Cetak sekarang juga bergeser banyak ke online juga serata. Hampir semua media cetak sekarang sudah berubah ke media online. Ini mau tidak mau, boleh tidak boleh harus dilakukan oleh media kalau tetap ini mampu bertahan. Walaupun di online itu bisnisnya masih relatif kecil, uangnya masih relatif kecil. Itu boleh dikatakan tidak sampai 4% daripada pendapatan media cetak sebelumnya. Saya jelaskan. Mungkin gimana, Pak, ya mensiasati itu, Pak? Sementara trennya seperti itu, tapi sekarang ini kita ya terutama media cetak. Sekarang saya bilang tadi kan kita juga bermain di media sosial. Ada di Instagram, ada di YouTube-nya, kemudian ada TikTok, banyak lagi hal-hal yang lain yang digunakan untuk mencari iklan. Baik itu secara langsung maupun lewat endorse atau program-program lain yang bisa digarap seperti itu. Kerjasama dengan Pemda setempat, pihak-pihak swasta untuk menggarap berbagai bahan promosi untuk mereka. Termasuk kayak podcast seperti ini, Pak, ya, bisa untuk promosi mungkin produk-produk bisnis UMKM atau apa gitu ya. Oke. Mungkin, Pak, Bapak melihat tantangannya, Pak, ke depan. Tantangan ke depan Kan kita udah mulai yang jadi problem apa yang sekarang itu harus kita pertahankan secara teknologi itu kan berkembang bagus nih. Secara SDM rata-rata bagus. Yang jadi problem sekarang itu bisnisnya itu yang agaknya susah kita dapatkan. Orang bikin podcast, oke, tapi kalau tidak ada orang yang beriklan di situ, kemudian tidak ada orang yang terutama biayanya itu agak susah. Perlu biaya produksi juga, ya produksi kan besar, paling enggak SDM-nya, peralatannya. Sementara semua orang bisa membuat podcast, semua orang bisa membuat kita di media sosial. Sehingga dari segi bisnis ini belum bisa mendapatkan bisnis secara sehingga untuk mendapatkan uang dalam cukup untuk biaya operasional agak berat. Sehingga sekarang itu, maka kemarin itu banyak sekali media-media online yang akhirnya memphk karyawan, akhirnya tutup. Karena apa tadi? Secara teknologi gampang sekali orang buat. Kemudian setiap orang sekarang bisa mendirikan media online dengan sangat mudah. Tapi bisnisnya nggak hidup, cari uangnya susah dari situ. Nah, ini yang jadi problem kita. Pembacanya banyak, tapi secara bisnis belum bisa. Ya, pembaca banyak, betul. Cuman nilai uangnya itu yang susah kita dapatkan. Karena ini kan ada ketergantungan ke pihak lain. Misalnya view kita untuk nilai uang kan nilai dari jumlah pembaca. Semakin banyak pembaca semakin besar uang. Tapi nilainya sangat kecil sekali. Misalkan untuk mendapatkan satu berita paling tidak kita butuh 2.000 pembaca baru mendapatkan uang, dan nilainya kecil, baru Rp20 atau Rp10, kecil sekali. Sehingga kita harus mendapatkan pembaca yang jumlahnya mencapai 500.000 atau sampai 1 juta, bisa sampai 2 juta. Untuk mendapatkan jumlah pembaca seperti itu kan tidak mudah. Apalagi skala lokal gitu ya. Apalagi berita-beritanya hanya berita biasa-biasa. Dan yang lucunya sekarang, berita-berita yang informasi seperti itu, pembacanya tidak banyak.
Dapat 100.000 atau 100 orang membaca udah syukur. Tapi yang sekarang yang lucu, berita yang aneh-aneh, yang beritanya nggak masuk di akal, itu yang banyak dibaca orang. Nggak tahu lah, dunia kebalik kan. Jadi pada cari kliknya daripada isinya Pak. Nah, sekarang itu deh, problem kita di situ. Oke, kita masuk ke segmen jawab cepat. Nah, Pak, sini Pak Salman, kita sudah siapkan 5 pertanyaan yang harus Bapak jawab dengan cepat berkaitan dengan dunia jurnalistik di era-era Bapak lah. Pertanyaan pertama, ngetik berita kriminal atau politik? Kriminal. Pager atau HT? Pager. Berapa tahun di Pontianak Pos? Bosan atau tidak? Tidak. Rekam atau catat? Catat. Singkawang atau Pontianak? Singkawang. Alasannya Pak, ngetik berita kriminal politik lebih? Saya lebih cenderung berita kriminal, karena kriminal itu berkaitan dengan fakta dan kehidupan manusia. Sehingga kalau politik lebih pada narasi ucapan-ucapan orang. Kalau kriminal itu peristiwa. Sehingga kalau kita meliput kriminal itu ada peristiwa, sehingga kita memberikan kesempatan kita untuk melakukan deskripsi dalam sebuah tulisan peristiwa kejadian. Sehingga unsur-unsur apa yang kita bisa lihat, apa yang kita saksikan, apa yang peristiwa dampaknya itu sehingga kita tertulis, sehingga itu enak sekali menyajikan dalam bentuk berita. Kalau politik biasanya kita terbelenggu dengan kondisi-kondisi politik. Kalau kita salah tulisan dalam politik itu akhirnya kita cenderung memihak. Nah, ini yang tidak boleh di wartawan. Kita harus bisa netral. Kalau politik kita aman. Selama apa yang kita tulis itu ada sebuah fakta, kita nggak ada masalah. Nah, itu. Berarti Bapak tapi udah ngalamin dua-duanya ya? Politik karena wartawan di daerah itu semua bisa, harus bisa wartawan politik, bisa jadi wartawan kriminal. Tapi saya cenderung ke kriminal. Liputan kriminal Pak yang paling menarik, yang masih kalau membekas lah sampai sekarang. Liputan kriminal yang pernah saya buat itu salah satunya soal HIV. Tapi ini bukan berkaitan kriminal, berkaitan kehidupan manusia. Karena itulah orang pertama yang terkena HIV di Kalbar. Nah, tahun 92 diumumkan oleh wali kota sebagai ketua badan HIV apa ya di Kalbar, saya lupa, mengumumkan bahwa Kalbar ditemukan penderita HIV/AIDS dan tidak disebutkan namanya di mana. Nah, apakah itu di Pontianak, di Kalbar, di nggak tahu di mana, pokoknya tidak disebutkan pengumuman. Oke, lanjut Pak, yang kedua tadi pager dan HT Bapak lebih milih? Kalau HT rasanya wartawan tuh kan harganya mahal, sehingga tidak banyak wartawan memegang HT. Biasanya wartawan kriminal. Tapi kalau pager, semua wartawan waktu itu pegang. Karena inilah penugasan dari redaktur pelaksana ke wartawan, penugas menggunakan pager waktu itu. Sehingga rata-rata wartawan itu punya kode masing-masing nomor pagernya, sehingga kita langsung hubungi waktu itu pusatnya itu, konfirmasi kasih tahu bahwa ada liputan jam sekian lokasi ini, maka muncullah sama seperti SMS seperti itu. Nah, sama SMS kita langsung buka, oke, ada tugas. Alat kita lebih murah lah Pak. Alat lebih murah, cuma itu satu arah. Jadi kita hanya terima, kita tidak bisa melakukan hubungan timbal balik, hanya perintah maka dilaksanakan. Sehingga wartawan kita terima pager langsung saja. Kapanpun dia harus terima informasi itu. Gimana Pak? Mungkin Pak bisa cerita Pak proses kita di dulu di Pontianak itu ada di mana, di Jalan Tanjupura. Tanjupura itu yang sekarang dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, di situ ada pusat saya lupa apa namanya ya waktu itu. Misalnya itu wartawannya kan megang pager. Terus nanti redaktur telepon ke pusatnya di Jalan Imam Bonjol. Nah, kemudian memberi informasi bahwa tugaskan ada liputan kode pagernya itu misalkan 106 ada kebakaran di area ini, maka wartawan baca oke, begitu dapat informasi langsung pergi, langsung. Tidak terlambat Pak? Oh enggak, itu cepat, langsung sama dengan kita terima SMS, sama dengan SMS, cuma itu satu arah. Mungkin inilah cikal bakal jadinya
SMS itu. Nah, seperti itu. Sehingga wartawan wajib membuka pager. Yang jadi masalah kalau pager baterainya habis. Nah, ini dia. Karena wartawan minder. Ketika udah malam pulang, supaya hanya tidur, pagernya dimatikan. Selesai. Nah, besok pagi buka, pagernya udah seperti itu. Itu kan wartawan nakal dikit. Berarti standby pager 24 jam. Biasanya pager itu taruh di saku atau di tas. Selalu dilihat. Oh, ada tugas seperti itu. Penonton zaman sekarang udah nggak relate ya dengan pager. Seru juga ya dengan pager. Oke, langsung selanjutnya. Berapa tahun di Pontianak Pos tadi, Pak? Saya sudah cukup lama, 33 tahun. Mengabdi mungkin kategori orang terlama lah di sini. Dari awal yang tidak sengaja, Bu. Ya, dari awal nggak pernah cerita mau jadi wartawan, akhirnya terjun di dunia wartawan. Oh, ini berkaitan dengan cara kita meliput nih, Pak. Lebih pilih rekam atau catat tadi? Nah, ini tergantung kebiasaan wartawan. Ada wartawan yang suka membawa kamera atau membawa rekaman, tape recorder istilahnya. Ada juga wartawan yang langsung bawa notebook, buku catatan, bukan. Ini tergantung kondisi. Nah, kalau saya pribadi dalam liputan biasa, saya selalu menggunakan catatan. Tetapi ketika menghadapi wawancara yang istilahnya yang begitu cepat, ketika pejabat yang jalannya nyelonong, sehingga kita perlu suara dia yang pasti, sehingga kita nggak salah mencatat, maka kita menggunakan rekaman. Ini biasanya itu yang kita lakukan. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung menggunakan catatan. Kenapa? Karena catatan, begitu kita sampai di komputer kerja, langsung kita bisa bekerja. Nah, kalau dengan rekaman, kita harus buka lagi rekaman, bekerja kita juga 2 kali. Cuman kelemahannya rekaman itu lebih memastikan bahwa apa yang kita tulis itu seperti apa yang terjadi. Sementara wartawan itu biasanya menggunakan bahasa wartawan. Itu bedanya. Kadang-kadang makanya wartawan yang mencatat itu sebenarnya bahasa orang lain, tapi ditulis dalam bentuk kata-kata bahasa wartawan. Sehingga maka adalah kata-kata petikan, attribution itu biasanya itu bahasa asli yang diucapkan oleh narasumber yang tidak boleh kita ganti-ganti. Nah, itu bedanya. Sehingga wartawan dengan luasnya mudah gampang. Tapi tergantung ini kebiasaan wartawan juga. Ada juga wartawan yang menggunakan rekaman dan dia sangat fasih kali membuka rekaman itu, tangannya sebelah memegang on off-nya, sebelahnya ngetik. Nah, gitu. Tergantung keahlian wartawan masing-masing. Nah, gitu. Oke, yang terakhir, Pak, Singkawang atau Pontianak, kan Bapak lama di sini. Ya, saya Singkawang, ada 5 tahun Singkawang. Sebenarnya saya ke Singkawang itu waktu itu ditugaskan bagaimana caranya Koran Pontianak baru membuka kantor biru di Singkawang. Saya baru pulang pendidikan di lembaga LPDS Dr. Sutomo. Begitu pulang, 2 hari Pontianak saya tugaskan di Singkawang. Singkawang ini kan kota yang agak waktu itu sangat sulit lah untuk menerima kondisi wartawan. Istilahnya ketika ada wartawan, karena di sana kan nilai konfliknya sangat tinggi. Pertama konflik antar bukan suku, antar kelompok atau sesama mereka. Di sana kan etnis kelompok-kelompok kan banyak sekali, geng-geng itu. Nah, seperti ini. Sehingga ketika di sana saya harus bisa memerankan orang-orang yang pernah netral. Sehingga kita wartawan jangan memihak satu kelompok ini atau kita memihak ke kelompok lain. Kita harus bisa netral. Kalau kita berpihak, maka kita akan susah mencari pertama, tidak bisa masuk. Nah, ini ada yang mengatakan sendiri bagaimana kita posisi di tengah. Nah, ini yang jadi problem berat kita. Kalau kita berpihak, ya udah nggak bisa. Kita tidak dihargai, tidak dianggap teman lagi, tidak dianggap sebagai seorang wartawan yang benar-benar wartawan. Tapi kalau kita bisa netral, aman. Dan susah menjaga itu, Pak. Agak susah, memang agak susah. Ini agak yang betul-betul kita iya. Karena saya lihat waktu itu di Singapura kan etnis Tionghoa cukup, boleh kan mayoritas lah di sana itu kan. Di dalam kelompok ini kan banyak juga istilahnya kayak kelompok-kelompok pengusaha, kelompok-kelompok pemakaman, kelompok-kelompok budaya yang lain seperti itu. Nah, saya harus bisa netral di antara mereka. Karena di antara mereka muncul konflik, kalau kita terlibat di konflik itu dan ini maka kita susah. Jadi kita terlibat dalam konflik itu. Dan kita bagaimana bisa netral. Nah, ini Singkawang. Terus yang kedua, Singkawang ini kan waktu itu ibu kota Kabupaten Sambas dengan banyak sekali problem-problem utama waktu itu, terutama dalam kondisi tata niaga curug. Nah, waktu itu
koran itu sebagai benar-benar dianggap sebagai pembela petani. Bayangkan petani melakukan demo besar-besaran, membuang jeruk di pinggir jalan. Kalau tidak ada wartawan yang meliput, siapa yang akan menyampaikan informasi itu sampai ke pusat? Nah, waktu itu kita bekerjasama dengan RCTI, liputan pagi hari itu, waktu itu. Sehingga berita malam yang saya buat itu oleh Pontianak Post, berita yang sudah siap saja itu dikirim ke RCTI. Sehingga pagi-pagi koran Pontianak Post itu headline selalu dibacakan di pagi hari oleh RCTI. Sehingga berita itu sampai ke Jakarta, sampai ke Presiden. Nah, itu yang membuatkan kondisi Pontianak Post waktu itu Aksaya di daerah Sambas itu kuat. Terutama berkaitan yang pertama jeruk, berkaitan dengan tata niaga jeruk, ini satu. Kemudian berkaitan dengan tata niaga cengkeh. Kemudian berkaitan dengan tambang emas. Saya ingat itu tambang emas itu sampai 6 orang mati terkubur. Pagi-pagi orang nelpon, betul Pak kejadian itu, di mana kejadian? Saya tanya, dapat informasi dari mana? RCTI pagi-pagi jam 6 sudah ada siaran. Nah, seperti itu. Kemudian konflik lagi petani, terutama petani sawit waktu itu sudah muncul. Tambang emas, kemudian nelayan itu banyaknya kapal-kapal nelayan asing. Kemudian juga konflik soal penggunaan antar nelayan, ada nelayan yang menggunakan pukat harimau, ada nelayan secara tradisional. Jadi buat wartawan sana itu gudangnya berita banyak, dan berita itu kategori nilainya A semua. Jadi kalau boleh dianggap waktu itu zaman wartawan nilai A saya itu paling banyak. Karena semuanya peristiwa, semua kejadian-kejadian itu. Nah itu. Belum lagi soal etnis, itu panjang kali ceritanya. Berarti tadi Pak milihnya lebih enak. Saya milih Singkawa. Milih Singkawa. Iya. Udah dapat jodoh pun di Singkawa. Nah, jodoh. Baiklah, terima kasih banyak Pak Salman atas wawasan yang luar biasa ini. Semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi bagi banyak jurnalis dan audiens yang mendengarkan. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Bukan Nama untuk topik-topik menarik lainnya. Bagi kalian yang ingin memberikan saran topik yang menarik, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa yang penting juga, baca terus koran Pontianak Post, online Pontianak Post, dan ikuti media sosial yang kami miliki. Kita akan jumpa lagi di podcast Bukan Nama di episode selanjutnya. Bersama saya Dilas Akbari. Sampai jumpa.